Halo Sobat Epos, kembali lagi di channel Rustu Media. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya ya, import dari Excel. Karena pembahasannya satu harga, sekarang kita next ke data item satuan. Bagi yang belum tahu cara contoh filenya atau cara ngambil format Excelnya, bisa cek video kita sebelumnya, ada di atas ya, di iCard. Kita ke import dari Excel, import data item dari Excel, lalu klik contoh file. Kalau yang ingin cek melihat satu harga, format importnya, bisa cek video sebelumnya ya. Bisa klik di atas. Nah, di sini kita udah masuk ke contoh filenya. Di sini sebelumnya kita buat data item satu harga. Lalu kita akan buat data item satuan untuk saat ini ya. Oke, kita perbesar dulu filenya. Di sini sudah ada contohnya ya dari mie sedap. Kode itemnya S001. Oke, kita buat saja. Kita bisa mengikuti contohnya. Yang pertama, kode item itu harus mempunyai tanda kutip ya, seperti ini. Ini karena untuk biar menjadi format teks. Kita tinggal masukkan saja, misalkan kutip. Di sini saya buat KP GD 01 misalkan ya. Lalu saya buat nama itemnya yaitu Kopi Good Day ya. Jenisnya ini wajib diisi ya. Kode item pun wajib diisi. Ini saya menakkan ya buat wajib diisi. Ini wajib diisi, ini wajib diisi. Jenisnya kita bebas karena di sini minuman ya. Kita anggaplah minuman ya. Mereknya ini opsional, kalian bisa isi atau tidak ya, tergantung sobat iPos di sana. Kalau saya ini saya next saja, saya nggak isikan. Di sini ada satuan 1 ya, satuan 2, satuan 3 dan satuan 4. Seperti bisa yang kalian lihat ya, sobat iPos. Satuan 1 itu satuan paling dasar, paling terkecilnya. Kalau misalkan gula ada satuan gramnya ataupun ya yang lebih kecilnya lagi, misalkan jual di bawah gram. Di sini kita anggap pieces ya. Di sini harus huruf besar kecilnya harus sama karena case sensitif. Jadi misalkan di sini pieces besar, di sini piecesnya kecil, nanti akan ada dua satuan yang berbeda meskipun namanya sama ya, pieces. Jadi kalian harus sesuaikan. Lebih baik itu diperbesar semua huruf kapital. Nah, di sini pieces, terus renceng kita buat ya. Nah, ada rencengnya. Terus di sini satuan 3, kita sampai 3 aja mungkin. Di sini dus mungkin. Pieces, renceng, dus. Di sini ada barcode-nya. Barcode pieces misalkan KPG 01P ya. Ini pun harus ada kutipnya ya. Nah, seperti ini ya, harus ada kutipnya ya, tanda kutip. Nah, di sini saya kesampingan saja. Barcode-nya ini nggak boleh sama ya, karena kalau sama itu nanti duplikat, karena dia beda satuan, jadi nggak boleh sama. Di sini saya bedakan angkanya saja, 01, 02, dan 03. Karena 4-nya saya nggak pakai, maka dilewatkan. Konversinya, satuan 1, maka menunjukkan ke pieces, berarti 1. 1 ya, 1 pieces. Konversi 2-nya, ya, satuan 2 ini
maka terpilihnya yaitu renceng. Serenceng itu biasanya isi 12 atau 10. Jadi kalian bisa tentukan di sana. Konversi 3-nya berarti dus. Satu dus berapa pieces nih. Jadi enggak hitungannya satu dus berapa renceng gitu. Enggak, bukan seperti itu. Tapi satu dus berapa pieces. Misalkan 2 renceng saja ada 24. Mungkin 48 ya. Kita isi biar 4 renceng. Nah, maka di sini ada harga pokoknya, harga pokok satuan 1 kan 1000, 11.500 ya. Ini kita isi untuk contoh saja dusnya, maka kita anggaplah ya seperti ini. Lalu kita jual di sini 1.500 satuannya. Per rencengnya kita jual 12.500. Jika per dusnya kita jual 65. Harga jual satuan 4 ini enggak ada karena kita enggak ada satuan 4-nya ya. Nah, poin ini untuk sistem poin pelanggan. Kalau beli pieces dapat poin berapa? Ini opsional, jadi nggak wajib diisi. Konversi yang wajib diisi itu konversi 1 untuk satuan dasar. Selanjutnya ini ya wajib diisi kalau misalkan satuannya ini terisi. Kalau tidak terisi ya tidak wajib diisi, seperti ini. Poin ini opsional, ini saya nggak isikan. Komisi sales pun opsional. Ini komisi sales untuk per item ya. Sebelumnya kita udah bahas tentang komisi sales. Kalian bisa cek video di atas buat pendataan untuk komisi sales. Stok awal satuan dasar. Nah, satuan dasar ini stok yang ada di gudang. Biar kita nggak perlu input pembelian, biar langsung modal awal langsung masuk. Nah, ini kita bisa di sini tulis ya. Nah, tulisnya ini mengikuti satuan dasar, berarti satuan terkecil. Satuan terkecilnya yaitu pieces satuan 1. Jadi ditentukan nih berapa. Kan tadi 48 tambah 48. Kita ambillah 150 ya. Stok minimum ya, kalau misalkan mau habis berapa? Misalkan serenceng. Tipe itemnya kalau untuk kutip 1 itu barang ya. 2 jasa, 4 buat non inventory, 5 buat kas ya atau biaya. Jadi biasanya sih mayoritas 1 atau 2 ya untuk tipe item barang, 1, 2 jasa. Ini tetap harus pakai kutip ya. Ini pun wajib diisi, tidak boleh terlewatkan. Menggunakan serial ini wajib diisi. Kalau misalkan tidak pakai serial, maka kita tinggal tulis huruf N. Jika kita pakai serial, kita tinggal tulis huruf Y. Nah, nanti saat input stoknya atau pembelian dia akan memasukkan kode serialnya. Rak ini opsional, kalian bisa isi ataupun tidak ya, itu tidak masalah. Lalu di sini ada kode gudang atau kantor. UTM ini singkatan dari kode gudang utama. Biasanya untuk default instalasi iPOS itu nanti kode gudangnya UTM. Tapi kalau misalkan sudah diedit departemen gudangnya, kalian bisa tentukan ya sesuai kode gudang di sana. Untuk mengetahui kode gudang, kita login ke iPOS. Login ke iPOS, di sini ada lokasinya. Lokasinya UTM, ini untuk lokasi departemen utama. Nah, kita tinggal isi di sini UTM, sesuai ya, huruf besar kecilnya itu harus sama. Supplier ini bebas mau diisi atau tidak, itu tidak masalah. Tapi di sini saya kosongkan. Konsinyasi ini hanya di fitur iPOS 5 Ultimate. Bagi iPOS 5 standar
ataupun profesional itu tidak ada, maka di N-kan saja. N ini untuk no ya. Sistem HPP-nya ini wajib diisi juga. Oke. Di sini kita ada dua pilihan, ada LIFO atau Vivo. Nah, Vivo ini barang yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar. Jadi ini untuk barang yang masuk pertama kali dia akan keluar, jadi menghalangi expired ya. Kalau LIFO ini last in pertama kali terakhir kali masuk akan pertama kali keluar. Ini buat elektronik. Jadi terakhir kali masuk kan akan elektroniknya masih bagus ya, masih baru. Jadi si pelanggan akan dapat stok tersebut. Tapi ini karena bukan elektronik, kita pakai Vivo. Nah, pajaknya kita sesuaikan di sini. Ini opsional ya, kalian bisa isi atau tidak pajaknya. Tapi untuk pajak di sini, untuk settingan pajak per item, kalian bisa cek di video awal kita yang input data item. Itu ada di link di atas iCard. Nanti ada pembahasan tentang pajak per item ini. Sini saya tulis 11%. Oke, kalau sudah kita bisa save ya, atau save as. Kita save as saja. Save as. Di sini saya taruh tempatnya di musik mungkin ya, yang kosong ini. Sini namanya data item import satuan. Lalu kita save, continue. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, di sini maka kita close seperti ini. Nah, di sini ada bacaannya juga nih ya, informasi. Kolom pentingnya harus diisi itu kode item yang tadi saya merahkan ya, nama item, jenis, satuan dasar, konversi awal ya, tipe item yang dimaksud itu, selalu menggunakan serial atau tidak, yang yes atau N ya, itu dia. Kode item tidak boleh ada yang sama, kalau misalkan ada sama nanti duplikat. Yang masuk itu yang pertama kali yang di atas, kalau yang di bawahnya nanti yang diduplikat itu dia tidak akan masuk, maka kita harus mengganti kode itemnya agar tidak sama, baru bisa diimport kembali. Lalu di sini ada peraturannya lagi, kolom-kolom pada Excel tidak boleh di merge atau di hide. Artinya kita nggak boleh pakai coding ya, mau if sum atau semacamnya, atau kita freeze, itu nggak bisa. Jadi kita normalkan seperti tadi. Kalau sudah kita tinggal browse ya, cara importnya ya tadi ya, pengaturan, import dari Excel, import data item dari Excel. Lalu kita browse, kita cari, filenya tadi di musik ya, musik. Nah, ini ada data item import satuan. Lalu open, worksheetnya kita pilih yaitu data item satuan. Kalau sudah kita proses. Nah, ini sudah selesai ya. Klik OK. Lalu kita klik info proses. Nah, ini tidak ada error. Maka kalau seperti ini sudah berhasil masuk semua datanya. Kita tutup. Lalu kita tutup kembali. Kita masuk ke master data, daftar item. Nah, di sini kita cari copy good day ya. Nah, ini dia ya, copy good day. 150 pieces, ada 12,5 ya. Nah, ini copy good day. Lalu tadi ada mie sedap kalau nggak salah. Mie sedap ini, mie sedap ya. 1 pak ya, 48 pieces, 0,5 box. Nah, isinya 2 dus. Untuk tutorialnya sampai sini saja. Jika masih bingung atau masih ada pertanyaan tentang kesulitan cara import data item satuan ini, kalian bisa komen di bawah di kolom komentar atau bisa hubungi kontak di deskripsi. Nanti saya taruh kontak saya.
Jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya untuk membangun channel kami. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru ya. Sekian, terima kasih.